seseorang bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu otomatis sebagai tali sambungan batinnya, tali sambungan rohaninya kepada Kanjeng Nabi SAW, gitu loh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Teman-teman sekalian, beberapa hari kemarin saya banyak cerita tentang Kanjeng Nabi SAW. Malam ini saya pengen nambahkan beberapa cerita lagi. Ayat yang paling dikenal luas terhubung dengan Kanjeng Nabi SAW itu ayat ini nih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi SAW. Ada penjelasan terkait ayat ini ya di tafsirnya itu, bahwa yang dimaksud dengan Gusti Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu tidaklah bisa disamakan dengan kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Bahkan tidak sama dengan solawatnya, maksud solawatnya Gusti Allah dengan solawatnya malaikat. Yang dimaksud dengan Gusti Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi adalah Gusti Allah itu akan mencurahkan rahmatnya kepada Kanjeng Nabi SAW. Dan ini selaras dengan ayat lain yang juga sangat populer, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat, rahmat lil alamin, kepada alam raya ini. Lil alamin di sini ini bukan hanya lil mu'minin, lil muslimin gitu ya. Kita kemarin udah bahas tentang dua asma Allah pada mulanya, yang itu juga dilekatkan kepada Kanjeng Nabi SAW, yaitu Raufun dan Rahim. Rauf itu adalah welas asih, kasih sayang, cinta kepada selingkup, segolongan, sekelompok. Misalnya sesama muslim, sesama mukmin, itu wow. Tapi kalau udah di luar kelompoknya sendiri itu rahim, welas asih yang lintas batas, welas asih yang unlimited. Maka wajar kalau disebut rahmatan lil alamin, begitu ya teman-teman. Jadi maksud ayat tadi itu Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi adalah Gusti Allah itu senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada Kanjeng Nabi SAW, dan para malaikat itu memohonkan doa kepada Allah agar Allah terus menerus mencurahkan rahmatnya kepada Kanjeng Nabi. Dan begitupun orang-orang mukmin ini diseru untuk supaya membacakan sholawat sebagai permohonan kepada Allah agar rahmatnya dicurahkan kepada Kanjeng Nabi SAW. Dari lingkaran pemahaman ini maka wajar lalu ditarik pemahaman bahwa ketika kita ini bersolawat itu ya, pada hakikatnya solawat itu lalu dalam artian permohonan rahmat tadi ya, itu lalu kembali kepada diri kita ya. Karena tentu saja tidak bisa diterima akal sehat untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu lalu membutuhkan doa-doa kita, dan tidak begitu, karena Kanjeng Nabi jauh di atas kita posisinya. Itu satu. Yang kedua, seseorang bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu otomatis sebagai tali sambungan batinnya, tali sambungan rohaninya kepada Kanjeng Nabi SAW, gitu loh. Jadi misal teman-teman yang akrab dengan saya bercanda gitu ya, misal ngomong padakan misalnya itu ya, itu bagaikan clue yang lalu auto tersambung antara si pengucap dengan saya, begitu ya, begitu maksudnya tuh. Nah,
Ketika kita bersolawat itu bagaikan password bagi kaum mukminin itu untuk auto tersambung dengan Kanjeng Nabi SAW, gitu loh. Nah, ketika seseorang bersolawat itu tepat di waktu yang sama, Kanjeng Nabi itu lalu membalas solawat kita. Dalam artian atau dalam kurung, berarti Kanjeng Nabi itu lalu turut mendoakan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, begitu ya. Sehingga otomatis orang yang ahli solawat semakin sering bersolawat, nanti makom orang bersolawat itu macam-macam lagi itu tingkatannya. Sehingga orang yang rajin bersolawat itu, atau bahkan bersolawat sekali saja atau 10 kali dalam sehari, itu dapat dikatakan bahwa dia memohon kepada Kanjeng Nabi, hakikatnya ya, memohon kepada Kanjeng Nabi SAW supaya Kanjeng Nabi itu mendoakan dirinya kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Dan tentu saja ketika Kanjeng Nabi yang mendoakan, memohonkan, maka tidak ada yang tidak diijabah. Ngoten nggih? Maka teman-teman kiranya sampai di sini nih dapat untuk diyakini betapa riwayat-riwayat, keterangan-keterangan ataupun nasihat-nasihat agar kita memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi itu sesungguhnya itu adalah untuk kerahmatan, kita mendapatkan rahmat dari sisi Allah langsung, begitu ya, dengan wasilah Kanjeng Nabi SAW. Ada hadis begini misalnya, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada satu orang pun yang bersolawat kepadaku, mengucap salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Gusti Allah itu langsung mengembalikan ruhku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku bisa membalas ucapan salam dari orang tersebut. Tentu maksud Gusti Allah itu mengembalikan ruhnya itu maksud simbolis ya. Tapi yang paling pokok buat kita adalah hadis ini juga menjadi dasar keterangan kalau kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka di waktu yang sama kita ini mendapatkan banyak hal. Satu, didoakan oleh Kanjeng Nabi untuk mendapatkan rahmat Allah. Oke. Yang kedua, ini mungkin yang amat mendalam, gitu. Bagaimana rasanya disalami oleh Kanjeng Nabi SAW? Bagaimana rasanya? Coba rasakan dengan hati. Oke. Beberapa kali saya di DM orang, di Twitter, di IG gitu ya. Walaupun kadang telat, saya selalu membalas. Sepanjang DM itu DM biasa-biasa saja itu ya. Kalau DM yang aneh-aneh enggak lah gitu ya. Ada beberapa di antara mereka yang begitu saya balas, walaupun jawaban balasan saya sederhana, waalaikumsalam, nggih, matur nuwun, misal gitu ya. Mereka itu lalu merespon dengan ungkapan yang sangat wow gitu. Saya tersenyum geli gitu loh. Ini cuman saya gitu. Ya Allah dibalas gitu ya. Itu cuman saya gitu ya. Itu cuman saya. Buat orang tersebut mungkin ini sesuatu yang wow, iya buat dia. Orang DM harus dibalas. Tapi wowe apa? Iya. Orang itu nampak begitu amazing, wow gitu ya. Nah, kini coba bayangkan ketika panjenengan berkata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di detik yang sama itu Kanjeng Nabi balas Assalamu alayka ya Edi Mulyono, Assalamu alayka ya Darus, Assalamu alayka ya Alvin, Assalamu alayka ya Cito, Assalamu alayka ya Amin, Assalamu alayka ya Hendrik, Assalamu alayka ya Taufik, Assalamu alayka ya Iman, Assalamu alayka ya Kiki. Bayangkan itu Kanjeng Nabi SAW. Bayangkan gitu. Bayangkan. Dan semua itu amat sangat mudah dilakukan tanpa syarat. Bahkan
Bahkan walau panjenengan tidak punya wudhu kan tidak apa-apa secara hukum fikihnya, nggih. Tetapi mari pahami, kalau jenengan mengistiqomahi sholawatan sampai di fase jatuh cinta, terus menerus begitu sampai di fase bagaikan mengalir di dalam darahmu, gitu ya, itu auto insya Allah panjenengan itu akan terbawa untuk memberikan derajat takdim yang lebih tinggi lagi kepada Kanjeng Nabi SAW. Mungkin sekarang tanggal berapa ya? 9 G. Saya ingat tanggal 9 karena besok ada flash ya. Saya kalau udah flash itu ingat ya, karena artinya omset saya lancar itu. Sekarang tanggal 9 Oktober G. Oktober. Coba G, panjenengan kita ini omongan saya nih. Kalau panjenengan mulai malam ini berikrar di dalam hati, berniat, oke, ya Allah, mulai hari ini bantu saya, mudahkan saya untuk bisa istiqomah sholawatan setiap hari, setiap saat, begitu ya, sebagai niat nih, ya. Lalu jenengan berjuang melakukannya. Semoga kita panjang umur, lalu ketemu di bulan Maulid tahun datang, ya. Jenengan coba bandingkan. Ketika orang baru belajar berniat begitu, maka dia akan membaca salawat dengan sangat tas dalam segala keadaan. Tapi kalau jenengan sudah ngerasakan ketika bersolawat itu, aku harus punya wudhu, ya, itu tanda bahwa Kanjeng Nabi itu solawatnya itu mengalir di dalam darahmu bahkan jiwamu. Betul, ya. Aku harus punya wudhu bersolawat. Walaupun itu tidak lalu menghalangi sholawat ketika terpaksa tidak punya wudhu, tetapi lalu menjadi prioritas, gitu. Begitupun ketika panjenengan bersolawat dengan memilih posisi takdim kepada Kanjeng Nabi, enggak kok sholawatan sambil gini-gini, tapi nurunkan kaki misalnya, dan segala bentuk kesantunan, kesopanan yang bisa kalian rasakan setahun lagi, ya, ketika bersolawat kepada Kanjeng Nabi, itu dapat disebut sebagai isyarat-isyarat bahwa solawat itu, Kanjeng Nabi itu semakin sublim di dalam jiwamu, di dalam darahmu, di dalam pikiranmu, dan di dalam hatimu. Oke, coba ge panjenengan ditanya omongan ini. Semoga panjenengan diparingi bisa ngamal ke istiqomah solawatan mulai malam ini dan seterusnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita lalu bisa pula mengambil pemahaman bagaimana Allah Ta'ala yang Maha Agung, ya, itu tanda petik menurunkan keagungannya, ya, sebagai bentuk kasih sayang, atau dalam bahasa kita sebagai manusia itu bentuk pemuliaan kepada Kanjeng Nabi SAW, sehingga Gusti Allah pun menggunakan kata yusol, seolah-olah derajat Gusti Allah itu lalu diposisikan sejajar dengan malaikat, dengan kaum mukminin, seolah-olah, ya, saking betapa Gusti Allah itu sangat mencintai, menyayangi, dan memuliakan Kanjeng Nabi SAW. Begitu. Panjenengan ketika bertemu dengan seseorang, katakanlah seorang tokoh, seorang sepuh, gitu, seorang besar lah misal gitu, ya, yang orang ini lalu memposisikan diri sejajar denganmu, ya, baik dalam posisi duduk atau ngobrol, berbincang, bahasanya dan segala macamnya, pastilah orang ini memiliki hubungan khusus yang sangat mendalam dengan orang biasa yang dimaksud tadi, gitu kan? Begitulah.